Shalom, selamat pagi dan salam sehat selalu. Sahabat GKPS TV yang terkasih, kita akan mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita sepanjang hari ini dalam persekutuan dengan Tuhan. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk napas hidup yang Kau berikan kepada kami, dan hari yang baru ini akan kami isi dengan kebenaran firman-Mu. Maka urapan Roh Kudus akan menolong kami ketika Engkau menyapa kami di dalam firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan disapa dalam kebenaran firman Tuhan. Dan nats kitab yang kita akan baca dari kitab Yeremia pasal 18 yang dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 15. Demikian. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Siron. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Sahabat GKPS TV yang terkasih, renungan ini didasari atas rancangan Tuhan bagi umatnya, yang dianalogikan sebagai tukang periuk. Di tangan sang tukang periuk, kreator, tercipta bentuk yang sesuai dengan harapannya. Proses pasti rumit dan mungkin juga sulit. Namun penyerahan diri total di tangan sang kreator, semua akan bernilai tinggi menjadi ciptaan hasil yang terbaik baginya. Demikian juga kita di tangan Tuhan. Di ayat 14 tadi disebutkan bahwa sebuah ungkapan keheranan dalam sebuah pertanyaan. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Siron? Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir? Tidak mungkin, karena Allah sendiri telah menjadikan dan menetapkannya sempurna dan baik. Tapi mengapa yang terjadi bahwa rancangan Allah itu menjadi berbeda ketika umatnya sendiri telah berpaling dan melupakannya dengan membakar korban pada dewa sia-sia dan telah mengambil jalan simpangan yang tidak rata, pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Sungguh hal ini sangat mengecewakan dan melukai hati Allah. Sahabat GKPS TV yang terkasih, pertanyaannya adalah, mengapa manusia sering tidak setia? Dari berbagai fakta, dari sekian banyak alasan, salah satu yang paling mendasar adalah ketika kita tidak mampu menghargai dan mensyukuri. Ketika hati kita tidak mau menghargai dan bersyukur atas hidup yang kita miliki, maka baik kepada Allah maupun kepada sesama kita, istri, suami, anak, maka kita cenderung melupakan apa yang telah kita miliki. Dan akhirnya lebih memilih kepada menggapai jalan kenikmatan sesuai dengan hasrat dan selera dunia. Maka ketika kita tidak setia dan berjalan sesuai dengan kenikmatan dunia, maka kita pasti melupakan dan meninggalkan Tuhan, sang kreator tersebut. Dalam renungan ini disebut, tetapi umatku telah melupakan aku. Umat yang dikasihi, disayangi, dipelihara dengan baik, tapi justru meninggalkan Allah, melupakan semua kebaikan Allah sebagai sumber hidup yang sebenarnya. Sahabat GKPS TV yang terkasih, memang zaman terus berubah
dan memiliki ragam tawaran yang menggiurkan, sampai kita terkadang lupa diri akan esensi dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Coba kita perhatikan, kehancuran yang melanda rumah tangga terjadi karena kita tersandung dalam jalan dunia yang tidak rata, sehingga kita terjebak dalam ketidakmampuan menahan nafsu, kenikmatan dunia, selingkuh, korupsi, gaya hidup yang hedon, cuek, tingkat tinggi. Hidup dijalani semaunya sendiri. Apa yang akan terjadi jika kita telah lupa diri sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna, yang Dia pelihara dan sangat dikasihi? Tapi dengan sadar kita melupakannya, menciptakan ilah-ilah lain yang menguasai seluruh hidup kita. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa kebodohan terbesar bagi manusia yaitu ketika dia meninggalkan dan melupakan sumber hidupnya, yaitu Allah sendiri. Maka hidup tanpa kasih Allah adalah kehancuran. Yang ada adalah kemunafikan, kenajisan, dan keserakahan. Hidup tidak pernah disyukuri, hidup sesuai dengan selera sendiri. Lalu apa yang kita temukan? Sahabat GKP STP yang dikasihi Tuhan, Allah adalah Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Murah, dan Maha Penyayang. Tidak ada Allah di kolong langit yang menjadi tandingannya. Rahmatnya baru setiap pagi. Ia peduli akan kekacauan hidup. Ia peduli akan penderitaanmu. Dan Dia menantimu kembali baginya. Nah, bagaimana respon kita? Mari kita evaluasi jalan hidup kita. Apakah sudah di jalan yang benar? Lalu segera buat komitmen hidup kepada Tuhan. Karena sehancur apapun hidup kita, Tuhan Sang Kreator akan membentuk kita dalam rancangan yang terindah atas masa depan yang terbaik. Waktu terus berlalu, kesempatan sangat terbatas. Segeralah bertobat, kembalilah kepada Tuhan. Ilah dan kenikmatan dunia akan menghancurkanmu, tapi Allah, Sang Alfa dan Omega, sumber hidupmu selamanya. Ciri-ciri orang yang telah kembali ke jalan yang rata, yakni jalan Tuhan, jalan Sang Juru Selamat yang akan datang itu, yaitu dalam Yesus, dicatat dalam kitab Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Ada ya suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Maka mari ikutlah kehendaknya selamanya. Jalan Tuhan adalah jalan kehidupan. Namun jalan dunia akan menghancurkan. Percayakan hidupmu dalam jalan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas sapaan firman-Mu. Firman-Mu itu hidup yang menghantar kami di dalam jalan yang benar. Bagaimana kami harus bertindak di dalam hidup kami. Kesempatan kami terbatas. Tapi jika kami masih memiliki waktu, itu adalah anugerah untuk kembali ke jalan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Gijang uhur apalate sing maroti
suta pitaham dowi GKPS TV